Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra ya? Nggih Ustaz. Nggih. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz, masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita Tazkiyatun Nafas ya Ustaz ya. Mungkin ingin mengingatkan pertemuan terakhir itu di halaman 31, hati yang dinyatakan sehat gila. Nah, kemarin sempat kita bahas poin 1 dan poin 2 Ustaz. Ya. Baik. Bisa izin dimulai Ustaz? Silahkan Akhi Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah Allah hentikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga kedua nikmat tersebut dapat kita terus rasakan sampai dengan akhir hayat kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah telah pertemukan kita kembali pada majelis ilmu kita sore ini. Insya Allah sore ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu konsep pengujian jiwa menurut ulama salafus saleh, bersama dengan guru yang insya Allah sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Gurunda Abu Basam Umar Mita. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz telah berkenan meluangkan waktunya untuk terus membersamai kami di kajian Tazkiyatun Nafas ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian pada sore ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sama-sama luruskan niat kita hadir di majelis ilmu semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ilmu kita kali ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapat kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang melahirkan amal soleh, dan ilmu yang memudahkan jalan kita menuju surganya Allah, ilmu yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Baik, tanpa berpanjang kalam, kepada Gurunda Abu Basam Umar Mita, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Mas. Jazakallahu khair akhil karim Akhi Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar sahabat Hijratul Kafah yang semoga senantiasa diberikan kebaikan, senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, dan semoga tidak pernah lelah dan tidak pernah letih kita menjadi manusia dan hamba yang memohon kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersih, jiwa yang bening. Karena kebersihan hati kita, kebeningan jiwa kita merupakan perkara yang sejatinya mencepatkan dan mendekatkan kita kepada amalan para sahabat. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Kita tidak mampu menandingi amalan para sahabat dengan sholat. Kita tidak mampu menandingi amalan para sahabat dengan puasa. Tetapi kita bisa mendekati amalan mereka dengan kebeningan dan kebersihan hati kita. Karena tidaklah para sahabat dimuliakan oleh Allah bukan karena hanya sholatnya. Tidaklah mereka menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena puasanya semata, tetapi karena kebersihan dan kebeningan pada hati dan jiwa mereka. Inilah yang menjadikan kita senantiasa fokus. Kita berkonsentrasi bagaimana menjaga hati kita supaya hati kita selalu bersih. Bersih ketika memandang orang, bening ketika kita menjumpai orang lain dalam kehidupan kita.
Karena siapapun yang telah menjaga hatinya dan telah menjaga kebersihan jiwanya, merekalah yang akan begitu mudah mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari sebuah kisah yang sering saya ulang-ulang, dari kisahnya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Ketika beliau pernah berjalan bersama dengan muridnya Sulaiman bin Mihran. Ketika pada kondisi Ibrahim An-Nakhai, beliau itu dalam kondisi rabun. Sulaiman bin Mihran ini kondisinya juling. Dan Sulaiman bin Mihran ini muridnya menggandeng gurunya Ibrahim An-Nakhai yang rabun. Maka ketika Ibrahim An-Nakhai mencoba menyampaikan kepada Sulaiman bin Mihran muridnya, tolong kamu pergi dari sisiku, jangan dekat-dekat dengan saya. Maka pada saat itu Sulaiman bin Mihran, gurunya, muridnya Ibrahim An-Nakhai, tanya sama gurunya, kenapa saya harus pergi dari sisimu, wahai guruku? Biarkanlah saya menuntun kamu sampai ke masjid. Lalu Ibrahim An-Nakhai, gurunya, berkata, kalau kamu terus menuntun saya sampai di masjid, nanti orang-orang di masjid akan mengomentari kita. Bagaimana ada orang juling sedang menuntun orang yang rabun. Dan itu lucu kelihatannya. Pada saat itu muridnya Sulaiman bin Mihran itu berkata kepada gurunya Ibrahim An-Nakhai, biarkan aja mereka ngomongin kita, biarkan aja mereka membicarakan kekurangan kita. Berarti kalau semacam itu kita akan mendapatkan pahala dari orang yang ngomongin kita, dan kita akan transfer dosa kita kepada orang yang menggunjing kita ketika melihat keterbatasan kita. Itulah yang dikatakan oleh Sulaiman bin Mihran. Pada saat itu Ibrahim An-Nakhai langsung marah mendengar kata-kata itu. Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar dari kalangan salaf, kemudian berkata kepada muridnya Sulaiman bin Mihran, Naslam wa yaslamun khairum min anujar wa ya'samun. Kita mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan pahala, itu lebih baik daripada kita mendapatkan pahala dan orang lain berdosa gara-gara kita. Ya, kalau kamu bisa menjadikan orang tidak kalau kamu bisa menjadikan orang tidak menggunjing kamu, itu lebih baik. Supaya mereka terhindar dari dosa sebagaimana kita juga terhindar dari dosa. Kita selamat, mereka selamat, itu lebih aku cintai daripada kita dapat pahala tetapi orang lain mendapatkan dosa gara-gara kita. Ucapan Ibrahim An-Nakhai ini adalah ucapan yang sudah ratusan tahun. Tapi ucapan ini diingat betul oleh muridnya Sulaiman bin Mihran. Sampai akhirnya terwariskan di banyak kitab. Menggambarkan betapa bersihnya para ulama salaf, para ulama terdahulu di dalam kebersihan hati mereka. Di dalam kebeningan pada pucuk-pucuk hati mereka. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga kami dan keluarga besar Hijratul Kafah, kita termasuk orang yang senantiasa bersih hatinya, bersih jiwanya, bening hatinya, bening jiwanya. Karena sesungguhnya inilah perkara besar dalam kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah. Dan kebeningan hati, kebersihan jiwa merupakan salah satu makna di antara makna qalbun salim, yang akan menjadi sebuah hati yang selamat dalam kehidupan di pengadilan Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul pada kesempatan hari ini kita berjumpa, kita bersua. Kita bercengkrama di Taman Ilmu setelah sekian lama, beberapa bulan kita tidak bertemu, kita tidak bersua. Disebabkan karena udzur yang bertumpuk-tumpuk. Selama 3 bulan yang terakhir ini memang banyak program datang silih berganti. Dari program The Day After You Day, tappingnya, persiapannya, bagaimana live-nya, ditambah dengan kondisi istri yang sedang hamil sampai pada proses melahirkan dan menunggu proses kelahiran itu sampai kita menjadi suami siaga. Dan akhirnya berakibat aksesnya banyak, yaitu adalah tidak beraturannya jadwal selama 3 bulan yang terakhir. Saya memohon maaf kalau memang di dalam beberapa waktu yang terakhir ini agak berantakan jadwalnya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di Taman Ilmu. Ini merupakan sesuatu yang paling kita syukuri. Karena kenikmatan ilmu adalah kenikmatan dari anugerah yang besar. Karena dengan ilmu, kita akhirnya tidak tersesat pada kegelapan kehidupan ketika kita mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi pada setiap jalan kegelapan yang kita lewati pada kehidupan kita. Ilmu bisa meringankan beban ketika kita
mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya akan meringankan beban dalam setiap masalah-masalah yang kita jumpai. Ilmu juga menjadi salah satu pelarian terindah. Ketika kita mendapati problematika yang tidak kunjung selesai, ternyata jawaban dari problematika yang sering kita jumpai itu ada pada ilmu, pada apa yang dikatakan Allah, pada apa yang dikatakan Rasul. Dan berbagai macam kesempitan hidup pun akan menjadi kelapangan ketika kita paham ilmunya, karena fungsi ilmu terkadang dia menjadi obat. Dari getirnya masalah berubah menjadi anugerah. Inilah indahnya ilmu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya. Dan senang sekali kita termasuk orang yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Kita tentunya bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Alim, yang masih memperkenankan kita termasuk di antara deretan orang yang mendapatkan ilmu dari apa yang menjadi sumbernya datangnya dari Allah. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh semakin menjadikan kita bersih, semakin menjadikan kita baik, dan semakin menjadikan kita layak untuk memantaskan diri kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur, dan semoga kesyukuran kita kepada ilmu adalah kesyukuran yang menjadikan kita tidak pernah merasa puas dengan ilmu, tetapi kita meminta lebih dan lebih. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah harus disikapi dengan qanaah, kecuali pemberian ilmu yang tidak boleh disikapi dengan qanaah, kecuali disikapi dengan bakhil dan tidak pernah merasa puas. Semoga kita tidak pernah merasa qanaah dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Kita qanaah pada harta, kita qanaah pada mobil, kita qanaah pada rumah, tapi kita tidak qanaah pada ilmu. Karena siapapun yang rakus kepada ilmu merupakan salah satu identitas karakteristik mereka yang menjadi penduduk surga kelak. Seluruh sahabat Hijratul Kafah yang semoga Allah rahmati, berulang-ulang sering saya menyampaikan kepada diri saya dan menyampaikan kepada semuanya. Penuntut ilmu itu memiliki banyak PR, di mana PR itu akan berjalan terus. Tidak pernah berhenti PR itu selama dia terus menuntut ilmu dan kebenaran. Jadi jangan dikira bahwasanya sebagai penuntut ilmu kita tidak punya PR. PR ada. Kalau boleh saya menyampaikan sih bukan PR, PH, pekerjaan hidup. Di mana PR kita atau PH kita itu adalah bagaimana kita terus mengkondisikan hati kita supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang bening. Siapapun para penuntut ilmu yang tidak memperhatikan PR besarnya, bagaimana dia menjaga hatinya, maka hati akan kehilangan fungsinya. Menunjukkan yang benar, memisahkan dari yang haram dan yang salah, itu salah satu fungsinya hati. Dan ketika kita tidak menjalankan PR diri kita, bagaimana kita menjaga hati, maka akhirnya hati akan dikudeta. Dan ketika hati itu dikudeta, maka dia tidak berfungsi. Sehingga yang benar bisa dikatakan salah dan yang salah pun dikatakan benar ketika dia tidak menjalankan PR untuk menjaga kebersihan hatinya dan kebersihan jiwanya. Inilah problem besar bagi penuntut ilmu. Ada nggak para penuntut ilmu yang mereka tidak bersih hatinya? Banyak. Mereka menjadi orang yang sulit mendapatkan nasihat. Orang yang begitu mudah untuk jatuh pada perkara hasad. Begitu gampang bagi dia memvonis, dan tidak terasa bagi dia untuk menyombongkan diri dan merasa jumawa. Itu biasanya didapatkan bagi mereka penuntut ilmu yang tidak membersihkan hatinya. Kotornya hati menyebabkan hatinya dikudeta tanpa terasa. Dan hati kalau sudah dikudeta, hati tidak bisa menjalankan fungsinya layaknya presiden, layaknya pemimpin, layaknya bos yang dikudeta sama bawahannya. Dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan akhirnya berantakan kehidupan orang yang dikudeta hatinya, dan berantakan pula kompas kehidupan arahnya itu kemana ketika seseorang itu sudah dikudeta hatinya. Na'udzubillah min dzalik, inilah yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita mempelajari materi tazkiyatun nafas. Itu merupakan sebuah materi yang di dalamnya kontennya, referensinya berisi tentang poin-poin penting bagaimana kita menjaga hati kita dengan prosedur yang ketat, karena hati adalah raja. Kalaulah presiden memiliki pas pamraj, berarti hati yang ada pada hati kita itu harus memiliki pas pamja.
pasukan pengamanan raja. Karena apa? Karena Rasulullah mensifati hati itu sebagaimana raja. Pas pamres untuk presiden, pas pamja itu untuk hati kita. Berarti kita harus memiliki sebuah sistem keamanan dan security yang betul-betul tertata, yang betul-betul bagus dan betul-betul detail supaya mampu menjaga hati kita. Ketika hati kita terjaga dari kotoran, dari oksidan, racunnya, polusi, radiasi, kita betul-betul menjaganya, maka hati itu akan menjalankan fungsinya. Dia bisa mengarahkan ini loh yang benar, ini salah. Ini harus diikuti, ini tidak boleh diikuti. Ini walinya Allah, ini bukan walinya Allah. Itu semuanya akan dibantu oleh hati yang sehat dan akal yang salim. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa kita harus membahas materi Tazkiyatun Nafas Ustaz, yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab, ditulis Imam Ibn Qayyim, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang menjadi racikan satu kitab Tazkiyatun Nafas yang kita kaji setiap rutinnya adalah supaya kita mampu memiliki paspamja di dalam kehidupan hati kita, supaya hati kita betul-betul sehat. Dan hati yang sehat itu adalah sebuah keberuntungan besar, karena tidak ada investasi yang paling besar kecuali adalah hati yang selamat dan hati yang benar atau hati yang bersih. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa besar hajat kita kepada Tazkiyatun Nafas. Kita akan sampai pada halaman 31, yaitu masih membahas tentang bagaimana hati yang sehat itu indikatornya apa saja. Ini supaya kita mampu meraba diri kita, supaya kita mampu mendiagnosa secara mandiri apakah hati kita ini adalah hati yang sehat ataukah tidak. Ketidaktahuan bagaimana kondisi hati mengakibatkan kerancuan di dalam kita bertindak. Jadi kalau orang itu tidak ngerti bagaimana kondisi hatinya, maka sebagaimana orang yang terkena penyakit berat tetapi dia tidak menyadari kalau dia sudah mengidap penyakit berat. Apa yang terjadi kalau ada orang mengidap penyakit berat tetapi dia tidak tahu diagnosa pada dirinya bahwasanya dirinya mengidap penyakit berat? Maka dia masih cuek, santai, makan apa saja, mikir apa saja tanpa menyadari penyakit itu sudah menemani dia beberapa waktu. Dan karena dia tidak pernah mengetahui penyakit yang dia derita, akhirnya menjadikan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kerancuan di dalam bertindak terjadi kalau orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sama pula kalau kita menjadi seorang manusia tidak tahu bagaimana kondisi hati kita, akan menjadikan kita memiliki banyak kerancuan di dalam kita bertindak pada kehidupan kita. Hatinya sakit, dia tidak sadar hatinya sakit. Maka dia terus kemudian menikmati kehidupan. Lalu ketika dia tidak bisa menikmati Al-Quran, dia merasa enjoy. Ketika dia tidak bisa sholat, dia merasa tidak ada masalah. Dan akhirnya semakin parah, memperburuk keadaan. Dan akhirnya bisa jadi hatinya lalu mati sebelum jasadnya mati. Makanya para ulama mengatakan kepada kita, orang yang paling celaka itu adalah orang yang telah mati hatinya sebelum mati fisiknya. Jasadnya itu mati, akhirnya menyempurnakan dari kematian hatinya sebelum kematian fisiknya. Dan itulah merupakan kecelakaan yang paling fatal. Orang-orang yang berjalan pada kehidupan di dunia, larut dalam segala macam gaduh, riuh, dan keramaian pada kehidupan, perjalanan kehidupan, tapi hatinya mati, walaupun fisiknya hidup. Dan akhirnya menjadi orang yang paling merugi ketika hatinya mati terlebih dahulu daripada fisik dan raganya. Dan itulah yang menakutkan dan itulah yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas hari ini, kita bahas halaman 31. Hati itu akan dikatakan menjadi hati yang sehat kapan? Hati itu akan dikatakan kenapa? Nak? Ada basam sebentar. Hati itu akan dikatakan sehat, yaitu adalah hati itu ketika dia senantiasa merasakan arti kangen dan arti kerinduan yang begitu besar kepada khidmah, yang dia tujukan khidmah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia senang berkhidmah kepada Allah dalam segala perkara apapun. Dia senang sekali untuk melatihkan dan melelahkan dirinya di dalam khidmah dia kepada Allah. Penting ya, saya tadi sampaikan di waktu siang, saya ulang kembali di sini, tidak apa-apa.
Kalau seseorang itu berjalan di atas ketaatan, lalu dia merasa capek dan letih ketika berjalan di atas ketaatan, berarti tracknya benar. Karena berjalan di atas ketaatan itu bagaikan jalan yang menanjak. Dan kita paham, kalau seseorang itu ingin mendapatkan indahnya sunset, indahnya sunrise ketika matahari terbit, maka harus mendaki gunung. Di puncak gunung sunrise itu akan sangat berbeda dengan orang yang tidak mendaki gunung. Perjalanan untuk mendaki gunung itu pasti perjalanan yang berat. Berarti kalau ada orang mendaki lelah, itu berarti benar. Maka sama, ketika kita berjalan di atas ketaatan, kita pasti merasa lelah. Kita pasti merasakan letih. Karena kita sedang menuju kepada puncak rahmatnya Allah. Orang yang hatinya sehat adalah orang yang mereka merasa rindu pada perjalanan ketaatan dia kepada Allah. Walaupun dia lelah, tetapi lelahnya tidak pernah menjadikan dia berbelok arah. Sudah sering kan saya sampaikan, jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang letih akan letih, yang lelah akan lelah, yang bosan akan bosan. Yang balik arah dan putar balik akan berbalik arah dan putar balik. Yang tersisa hanyalah mereka yang sabar. Sehingga mereka sampai pada tujuan yang sudah dikatakan oleh Allah, Thoriqul Aqobah, jalan yang menanjak menuju kepada rahmatnya Allah. Orang yang hatinya sehat, dia menikmati walaupun lelah. Sebagaimana pendaki ketika mendaki ke puncak gunung. Lelah, letih, kurang tidur. Kurang makanan dan asupan yang standar, kurang. Tapi dia menikmati. Rasa rindunya kepada sunrise itu lebih besar daripada kelelahan yang dia rasakan. Maka kemudian itulah yang menjadikan hati dikatakan sehat. Hati yang sehat itu adalah hati ketika mereka memiliki satu keinginan untuk taat kepada Allah. Maka kemudian dia tidak ingin kecuali dia taat kepada Allah. Dia ingin bertransaksi terus di hadapan Allah. Dia tidak ingin menukar transaksi ibadahnya kepada manusia dan kepada dunia. Kalau boleh kita ilustrasikan, kita ini pedagang. Ya, dagangan kita, amal soleh kita. Yang membeli dagangan amal soleh kita adalah Allah. Alat tukarnya itu adalah surga. Makanya Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi hiya ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita dalam salah satu sabdanya yang mulia, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal dan barang Allah itu adalah surga. Dan itu akan dibeli dengan seluruh amal soleh kita untuk mendapatkan rahmat. Rahmat itulah yang menjemput surganya Allah yang mahal. Makanya orang ketika dikatakan sehat itu, orang itu selalu ingin berada dalam ketaatan kepada Allah dan menukar ibadahnya hanya kepada Allah. Ketika dia riak, dia cepat sadar, wah riak itu tidak ada faedahnya. Dia memberikan narasi pada dirinya, ngapain saya harus riak? Berapapun kita mencari pujian manusia tepat ketika kita mati, maka sesungguhnya betapa cepatnya orang akan melupakan kita dalam sekejap mata. Dia terus memberikan narasi kalau sedang riak. Kalau dia tiba-tiba sedang menukar ibadahnya dengan dunia, dia memberikan kesadaran kepada hatinya. Dunia itu akan saya dapatkan walaupun saya tidak niatkan ibadah untuk dunia. Akhirnya orang yang mereka itu hatinya sehat, mereka terus menuju kepada Allah. Dan setiap ada yang mengganggu, mereka menjadi orang yang paling sensitif terhadap gangguan. Riak sedikit, dia langsung duduk, dia langsung berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat riak yang aku sadari dan meminta ampunan dari berbuat riak yang tidak aku sadari. Dia cepat langsung merasakan sensitif. Kenapa? Dia ingin bertransaksi taatnya itu hanya kepada Allah semata. Kalau dia merasa bahwasanya ibadahnya diniatkan untuk dunia, maka dia cepat berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Dan jangan jadikan dunia itu adalah puncak dari tujuan kami berilmu. Dia cepat menguasai hatinya. Jadi kalau ada orang yang hatinya sehat, bukan berarti mereka tidak pernah tergoda untuk riak. Sering. Riak itu bisa menghampiri kita setiap waktu dan setiap saat tanpa pernah kita tahu kapan kedatangannya.
Niat dunia di balik setiap ibadah itu bisa mengepung kita setiap waktunya dan bisa menggelinjarkan niat kita tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti. Karena begitu lembutnya dua perkara itu datang masuk ke dalam hati kita. Orang yang hatinya sehat itu dia sensitif terhadap perkara itu. Dia sensitif terhadap perkara itu karena kedudukan hati yang ikhlas itu sensitif terhadap gangguan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan akhirnya dia memiliki hati yang sehat. Kalau orang itu keinginannya cuma satu, taat kepada Allah, dan dia tidak tergiur dengan dunia yang ditukar dengan ibadahnya, dia tidak mau. Dan dia tidak mau pula ibadahnya itu tertukar dengan tepuk tangan keramaian manusia dan sanjungan dari manusia. Dia juga nggak mau. Sensitif kalau dua perkara itu datang untuk merenggut keikhlasan pada hatinya. Masya Allah. Yang ketiga, kapan indikator hati yang sehat itu? Yang ketiga, indikator hati yang sehat itu adalah hati yang melahirkan sebuah sikap bagaimana dia bakhil terhadap waktu. Jadi dia sangat konsen terhadap waktu. Ya. Menjadi orang yang tamak terhadap waktu. Ya. Karena dia tahu betapa besarnya kedudukan waktu dalam kehidupan dan konteks keimanan. Dia tahu betul. Ya. Jadi hati yang bersih itu klopnya itu dengan sebuah sikap untuk menghargai waktu. Itu klop itu. Ibarat pasangan skrup itu sesuai dengan isiannya atau sesuai dengan tempatnya. Karena hati kalau sudah sehat, hati itu akan terus memproduksi hal-hal bermanfaat yang harus dilakukan oleh pemeluknya, yang dilakukan oleh empu pemilik hatinya, supaya dia senantiasa berada pada terminal-terminal sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia senantiasa pelit terhadap waktu. Rasa bakhil yang muncul pada hatinya terhadap waktu itu menunjukkan betapa bersihnya hati dia. Tentunya kita paham, berulang-ulang sudah sering saya sampaikan. Allah itu kalau senang dan tidak senang, salah satu indikator senang dan tidak senangnya Allah itu ya disandarkan pada waktu. Makanya ada satu riwayat, wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah murka, Allah itu kalau sudah tidak senang, Allah itu kalau sudah tidak ridho sama manusia, Allah tidak kemudian sambarkan dia petir, Allah tidak sambarkan dia gelombang, Allah tidak berikan kepadanya gelombang di lautan menenggelamkan dia. Tidak. Allah itu kalau sudah tidak suka, Allah itu kalau sudah tidak mau, tidak ridho, Allah itu sudah murka kepada seseorang. Tanda Allah itu murka kepada seseorang itu diriwayatkan dalam satu riwayat itu apa? Wa min alamati sukhtillah. Kalau Allah sudah tidak suka, maka Allah menyibukkan orang itu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau seseorang di antara kita meraba-raba gitu ya, saya ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Barometer untuk melihat diri kita diridhoi oleh Allah ataukah tidak itu simpel. Apakah kegiatanmu dalam sirkulasi waktu 24 jam itu lebih banyak berinvestasi pada sesuatu yang bermanfaat ataukah tidak? Kalau ternyata sirkulasi waktu 24 jam yang kita miliki hanya pindah dari satu terminal yang tidak bermanfaat pada terminal yang tidak bermanfaat dan sia-sia terus setiap waktunya, berarti fix dan confirm orang semacam ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah sampai dia disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Supaya kelak ketika nanti dia dibangkitkan dalam pengadilan Allah, maka dia baru sadar kalau lembaran-lembarannya itu kosong dari lembaran kebaikan yang bisa digoreskan karena waktunya habis dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya setan itu tahu celah ini. Makanya setan itu apa? Setan akan menyibukkan manusia supaya manusia itu terselewengkan dari jalan kebenaran itu salah satunya apa? Menyibukkan orang itu dalam perkara mubah yang berlebihan yang menghabiskan waktunya. Sampai akhirnya dia tidak mendapatkan manfaat dan profit dalam urusan akhirat dan dunianya. Dan kita kan sekarang lihat kan berbagai macam aplikasi, program dibuat bagaimana kita bisa membunuh waktu. Bukan bagaimana kita memanage waktu, bagaimana membunuh waktu. Games, aplikasi, bahkan apa yang disajikan di sosial media itu terkadang recehan betul tanpa kita sadari. Yang recehan itu menghabiskan umur kita ketika kita men-scrollnya ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas berjam-jam tanpa kita sadari dalam satu hari.
tidak mendapatkan manfaat anak kita, tidak mendapatkan manfaat suami kita, tidak manfaat dari kita istri kita, disebabkan kita terjerumus kepada waktu. Ketika kita biarkan itu berlalu, ketika hati kita kotor. Karena hati yang kotor itu menikmati berlalunya waktu tanpa ada yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang, kalau kita berdasarkan penjelasan para ulama, jadi kalau ada orang yang dia melewati satu hari, lalu dia tidak pernah sama sekali melihat secara detail apa saja yang telah dilalui dalam perjalanan waktu yang telah dia lewati, apakah bermanfaat ataukah tidak, itu salah satu indikator hatinya sakit. Hati yang sakit tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa mengarahkan empunya, tidak bisa mengarahkan pemiliknya untuk menghargai waktu. Kalau hatinya sudah sakit. Ya, makanya lihat kan hari ini Masya Allah ya, apa yang trending, apa yang viral, kita dipaksa untuk ikut. Wah ini trending begini, oh sekarang urusannya begini, oh sekarang rebutan ini, oh sekarang kemudian sini menggugat sana, oh sekarang kemudian sana WA story-nya begini, yang sana IG story-nya begini. Terus saja kita dipaksa untuk ngeliatin terus. Dan kita dipaksa untuk komen, dipaksa untuk melihat, dipaksa untuk membaca pada sesuatu yang sejatinya apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan, dan apa yang kita komen, dunia nggak dapat, akhirat juga nggak peroleh. Itu kan ruginya besar. Setan masuk di situ. Makanya banyak perkara mubah. Makanya setan itu kalau menggoda kita bukan hanya dengan syirik, bukan hanya dengan dosa besar, bukan hanya dengan perkara yang tidak sunnah, tapi salah satu triknya setan untuk menyelewengkan manusia dari jalan kebenaran itu apa? Menimpakan kepada manusia itu perkara-perkara mubah yang menghabiskan waktunya. Sampai betul-betul waktunya diserahkan kepada perkara mubah ketika itu sudah melampaui batas. Itu triknya setan. Dan itu kemudian ketika diraba, oh Masya Allah ya, kalau sudah diraba, dia merasakan perkara yang dia lalui itu tidak bermanfaat. Masya Allah ya. Nah, masing-masing dari kita sudah mulai merenung gitu, membayangkan. Ya Allah, jangan-jangan saya ini hatinya kotor. Karena hati yang kotor tidak pernah sensitif terhadap waktu. Hati yang kotor itu tidak pernah sensitif terhadap waktu. Hanya pemilik hati yang bersih yang sensitif terhadap waktu. Makanya jangan main-main dengan waktu, karena waktu itu singkat betul. Bukankah kita hidup pada akhir zaman, di mana salah satu konsekuensi hidup di akhir zaman itu apa? Antataqarabaz zaman, berdekatan waktu dan betapa cepatnya berputar. Baru aja kita menyelesaikan Ramadan tahun lalu. Sekarang kita sudah mendekati Ramadan, sekitar 90 hari kita menuju Ramadan lagi. Cepat. Baru saja kita tamat SD, SMP, anak kita sudah SMP. Baru saja kita tamat SMA, anak kita hari ini sudah mau nikah. Baru saja kemarin melahirkan, anak kita sudah 3 tahun dan sudah berjalan kemana-mana. Cepat waktu itu, luar biasa cepatnya. Makanya inilah yang menjadikan Allah menurunkan surat Al-Asr. Makanya surat Al-Asr itu sampai dikomentari oleh Imam Syafi'i. Apa komentarnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu sampai berkata, kalaulah Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya pada surat Al-Asr, itu pun sudah cukup menjadi petunjuk pada kehidupan manusia. Saking besarnya ibrah dan pelajaran yang terkandung pada surat Al-Asr, dan itu membicarakan waktu. Makanya karakter seorang mukmin, pemilik hati yang sehat itu selalu mereka rakus terhadap waktu. Ya. Sehingga kemudian mereka tidak mau berlalu kecuali betul-betul dijaga. Jam segini, besok segini, segini. Timeline-nya jelas. To-do-nya itu jelas. To-do list-nya itu jelas. Jadi dia tidak mengalir tanpa ada kesadaran dari apa yang dia aliri. Tidak. Dia mengalir, tapi dia sadar apa yang harus dilakukan besok. Apa yang dilakukan begini, bagaimana malamnya. Dan itu menunjukkan bagaimana kualitas seseorang terhadap waktu. Ya, makanya saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan time is money. Waktu itu kayak uang. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Ya, makanya ketika kita dalam banyak hal, kadang-kadang kita punya uang yang banyak, tapi kita tidak bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Bisa nggak? Nggak bisa. Sering nggak mendengar orang kaya raya, pemilik perusahaan,
hingga puluhan miliar gitu. Mereka berkata, kalau waktu bisa dibeli, saya beli deh, supaya saya melihat masa kecil anak saya yang dulu tidak pernah saya perhatikan ketika saya sibuk membangun perusahaan saya. Sering nggak mendengar statement itu? Sering saya. Itu waktu lebih mahal daripada apapun. Ya. Makanya waktu tidak bisa dibeli. Makanya ulama mengatakan time is money, itu problem kalimat itu. Gimana waktu itu uang? Padahal uang sebanyak apapun tidak bisa membeli waktu 1 detik kemarin nih. 1 detik baru saja yang kita tadi lewati. Karena setiap harinya ketika kita berlalu pada dasarnya menjauhkan kita dari panggung dunia dan semakin mendekatkan kita kepada panggung barzah yang mengarah kepada kehidupan mahsyar. Setiap detiknya. Dan waktu yang sudah Allah berikan ini kepada kita kelak pada waktu hari kiamat itu akan terasa sangat pendek, betul. Karena begitu cepat dunia itu diputar waktunya oleh Allah. Kan begitu cepat kan waktunya diputar oleh Allah itu dunia itu. Makanya pernyataan orang ketika mereka berada di dalam akhirat, di kehidupan akhirat itu apa? Lam yalbasu illa sa'atam min naharim balagh. Kelihatannya kami dulu hidupnya hanya sepenggal waktu siang yang sangat singkat, betul. Waktu yang cepat itu ya sepenggal waktu siang dan sepenggal waktu pagi. Waktu pagi itu kan cepat. Habis subuh, udah 7:30. Waktu siang juga gitu. Kelihatannya baru tadi saya menyampaikan kajian siang 1:30 habis sholat Jumat. Karena sekarang sudah habis asar menjelang maghrib. Cepat betul. Makanya pemilik hati itu tahu bahwasanya karena indikator ridhanya Allah, rahmatnya Allah terletak bagaimana dia memaknai waktu yang Allah berikan kepadanya, maka pemilik hati yang sehat selalu mendorong. Setiap pemilik hati yang sehat itu selalu peduli tentang masalah waktu. Makanya kan kita dapati ya, bagaimana para ulama itu betul-betul memaksimalkan waktu-waktu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Untuk betul-betul mampu mewariskan jejak-jejak kebaikan setelah mereka meninggal dunia. Makanya mereka tahu mereka itu hidupnya tidak panjang. Makanya mereka beramal dengan amalan dan ketaatan. Salah satunya amal ketaatan yang bisa meneruskan dan bisa memberikan jejak kebaikan setelah mereka meninggal dunia. Makanya kitab-kitab para ulama itu luar biasa banyak. Di mana jumlah halaman pada apa yang mereka tulis setelah apa yang mereka tulis itu menjadi buku berjilid-jilid. Kalau di total lembarannya itu lebih banyak daripada jumlah hari ketika mereka melewati kehidupan. Saking mereka peduli tentang waktu. Ya. Makanya banyak ulama yang kertas yang dia tulis lebih banyak daripada jumlah hari yang dihabiskan di dalam kehidupan. Sampai kita pernah menjumpai ada seorang ulama itu saking tidak mau kehilangan waktu. Sampai ada ulama itu memiliki kebiasaan unik. Kalau dia mau buang hajat, mau buang air besar, dia panggil anaknya. Kamu baca ya dari halaman ini sampai halaman ini ya. Yang keras di depan pintu kamar mandi. Nanti bapaknya masuk ke kamar mandi, duduk membuang hajat, nanti anaknya membaca yang keras. Maka bapaknya di dalam kamar mandi mendengar gitu. Apa yang dibaca oleh anaknya. Keluar dari kamar mandi, selesai hajatnya mendapatkan tambahan ilmu. Karena suara keras membaca buku dari suara anaknya. Itu sampai segitunya para ulama. Saya tidak bisa habis pikir itu, Masya Allah ya. Sampai sebegitunya mereka itu menghabiskan waktu-waktu yang mereka miliki. Tidaklah potret orang yang semacam ini kecuali yang kita raba dari potret orang yang semacam ini luar biasa itu apa? Mereka memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu merespek yang luar biasa respek kepada waktu. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Ya. Dan kita kan memang, kita ini kan hanya kumpulan hari. Kita ini hanya kumpulan menit yang berganti menjadi jam. Dan kumpulan jam yang berganti menjadi hari. Dari kumpulan hari yang berganti menjadi pekan, dan kumpulan pekan yang berganti menjadi bulan dan tahun. Yang mana itu semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dihadapkan dalam pengadilan Allah. Dan itu tergantung betul pada proses kita ketika kita menghargai waktu. Orang yang imannya
kualitasnya kuat, maka dia akan mengendalikan waktu sebagaimana dia mengendalikan kuda-kuda pacuan yang terus melesat begitu luar biasa menuju kepada tujuan yang dia miliki. Jadi kalau orang itu memiliki keimanan yang kuat, hati yang bersih, waktu itu kayak kuda pacuan yang begitu cepat melesatkan dia kepada tujuan-tujuan yang dia inginkan. Tapi kalau orang itu tidak memiliki kualitas iman yang baik dan kualitas hati yang bersih, maka dia betul-betul diperbudak oleh waktunya. Maka yang dia pikirkan adalah bagaimana membunuh waktu. Sehingga apapun yang dia lakukan hanya membunuh waktu. Wah bosan nih buka ini, wah bosan nih lihat ini. Sampai ketika menjelang tidur pun harus melihat sesuatu supaya dia bisa ngantuk dan supaya tidur. Itu pun pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Inilah merupakan hal yang kita mengerti. Masya Allah, ini teguran untuk saya, teguran untuk semuanya. Jadi kalau kita ngelihat pemilik hati sensitif terhadap waktu, sensitif betul terhadap waktu. Kemudian yang berikutnya, jika telah masuk waktu sholat, lenyaplah harapan dan kesedihan terhadap dunia, karena dia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, penyujuk mata dan penyujuk jiwa di dalam sholat. Artinya orang yang betul-betul hatinya bersih itu ketika akan ketemu dengan Allah dalam bentuk sebuah rangkaian yang bernama sholat, maka dia merasakan sensasi yang luar biasa. Dia mempersiapkan yang terbaik. Dan dia ketika sudah berdiri menghadap kepada Allah, seakan-akan semua masalah dan keluh kesah yang dia peroleh pada kehidupan itu menjadi terangkat seiring ketika dia bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Makanya sholat itu merupakan sumber pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah. Apapun masalah jangan tinggalkan sholat. Ya. Makanya kalau ada orang yang sudah meremehkan sholat, maka teringat perkataan dari Umar bin Khattab, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adya. Orang itu kalau sudah ngeremehin sholat, pada perkara yang lain akan dia jauh lebih remehkan. Karena sholat itu sumber kekuatan yang tidak bisa ditemukan mutiara itu kecuali orang yang paham bagaimana koneksi dia dengan Allah. Dia merasakan arti yang sesungguhnya, kebahagiaan yang dirasakan. Bentar lagi mau sholat. Makanya akhirnya kita jumpai perkataan Rasulullah. Kalau beliau letih, Masya Allah, kalau beliau letih itu ngomongnya apa kepada Bilal? Arihna bisolah, ya Allah, teguran untuk saya. Nabi itu kalau letih itu berkata, arihna bisolah, ya Bilal, ayo istirahatkan kita dengan sholat wahai Bilal. Masya Allah ya. Sekalinya dia berdiri, dia lupa dunia. Dan seluruh masalah yang di belakangnya hilang ketika dia menyebut Allahu Akbar. Kenapa kita menyebut Allahu Akbar di dalam sholat? Untuk memberikan shock, terapi kepada kita. Kalau kamu sudah ngucapin Allahu Akbar, apapun masalah yang kamu hadapi akan terasa kecil kalau kamu sudah terkoneksi langsung dengan Allah yang Maha Besar. Makanya kan sholat itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Seluruh gerakan intikal, perpindahan itu selalu identik dengan ucapan takbir. Kenapa? Untuk ngingetin terus hati. Nggak ada yang paling penting dan paling besar itu kecuali Allah. Maka dia merasakan betul kekuatan itu. Sehingga dia dalam kondisi bersemangat ketika mendatangi sholat itu. Dia tidak melambatkan dirinya ketika sholat, tetapi dia bergegas. Karena kenikmatan sholat itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang terus melakukannya. As-sholatu ni'matun la ya'rifuha illa man daqaha. Sholat itu nikmat dan tidak ada yang bisa merasakan kenikmatan sholat itu kecuali orang yang langsung terjun kepada sholat dan terus mengasah dirinya bagaimana dia berkoneksi langsung dengan Allah di dalam sholatnya. Ya, makanya apapun perkara itu harus diiringi dengan sholat itu. Makanya kalau orang sudah terjaga sholatnya, maka dia akan mudah mengontrol hawa nafsunya. Makanya pada surat Maryam kita menjumpai ya di dalam surat Maryam itu
ada sebuah ayat yaitu khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Yaitu adalah, saya carikan dulu ayatnya. Allah menyampaikan di dalam surat Maryam 59 ya. Di dalam surat Maryam 59 Allah menyampaikan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Maka akan datang satu kaum setelah kalian, yaitu sekelompok manusia adha'us sholata wattaba'us syahawat. Yaitu adalah kelompok manusia yang mereka itu meremehkan sholat dan mereka mengikuti nafsu. Kenapa setelah keterangan meremehkan sholat, setelahnya itu adalah wattaba'us syahwat, ngikutin syahwat? Karena orang itu akan menjadi pengekor syahwat kalau sholatnya sudah berantakan. Makanya lihat ya, rata-rata orang yang berzina itu selalu berantakan dalam masalah sholat. Orang yang sudah berantakan masalah sholat, maka dia gampang berzina. Makanya kenapa kita mendapati perintah dalam agama, anak-anak kita itu kalau sudah beranjak dewasa, pertama kali yang harus selalu kita perhatikan masalah sholatnya. Kalau tidak sholat, kita diperintahkan memukul. Memukul selain kepala, pukulan yang sifatnya adalah pendidikan tarbiyah. Kenapa kalau anak kita nggak puasa nggak disuruh mukul? Karena anak itu kalau sudah rapi sholatnya, syahwatnya akan dibantu oleh Allah, dikendalikan. Tapi kalau orang itu sudah berantakan sholatnya, maka yang pertama kali mendapatkan akses langsung ketika berantakan sholat itu syahwat. Makanya pelaku zina itu rata-rata mereka yang meremehkan sholat. Hati yang bersih, selain mereka itu menjadi orang yang respect dan memberikan waktunya dengan waktu-waktu yang terbaik dari setiap manajemen waktu yang dia miliki, maka dia menjadi orang yang sangat menikmati sebuah perkara yang bernama sholat. Orang kalau sudah memperhatikan sholat akan ada sumber keterangan. Orang ketika sangat mendisiplinkan dirinya di dalam sholat, maka Allah memberikan pertolongan-pertolongan yang tidak pernah terduga ketika dia memperhatikan bagaimana koneksi dia dengan sholatnya. Ya, kalau dia sudah memperhatikan koneksi ini dengan sholatnya, maka koneksi ini kemudian akan terjaga luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, indikator hati yang sehat itu setelah masalah sholat, maka dikatakan tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah bosan berkhidmah kepada Allah, dan tidak bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran dan mengingatkan kepada Rabb-Nya. Artinya dia selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi. Artinya orang yang selalu hatinya sehat itu menghadirkan hatinya setiap waktunya. Dia ingat Allah itu bukan berarti dia harus zikir terus subhanallah terus, enggak. Apapun yang dia lakukan selalu dikembalikan muaranya kepada Allah. Ketika di kamar mandi dia ingat, oh di kamar mandi begini syariatnya Allah. Oh keluar kamar mandi syariatnya begini. Oh setelah selesai kajian, selesai ikut pengajian, oh begini syariatnya Allah. Terus itu bagian dari zikir. Jadi zikir itu tidak selalu bersifat verbal, subhanallah dengan inna subhanallah, enggak gitu. Ya. Tapi bisa jadi ketika orang itu selalu mengembalikan apa yang sedang dia jalani, lalu dia kembalikan dan ikat apa yang dia lakukan itu kembali kepada aturan Allah, itu pun merupakan bagian dari zikir. Jadi orang yang hatinya sehat itu orang yang mereka itu menghadirkan hati, istihdharul qalbi namanya. Kalau orang luar menyebutnya mindfulness, sebenarnya mindfulness itu dalam Islam sudah ada yang dinamakan dengan istihdharul qalbi, menghadirkan hatinya. Jadi pikirannya nggak nerawang kemana-mana. Dia tidak menjadi manusia autopilot. Pokoknya ngaji nanti, oh udah selesai ya, karafatul majelis ditutup, kemudian jalan, oh mandi. Bukan menjadi manusia autopilot, tapi betul-betul dia maknai dalam setiap gerak langkah yang dia lakukan. Ketika mandi dia pahami maknanya, ketika kamar mandi dia pahami maknanya, ketemu anak dia pahami maknanya, ketemu istri dia pahami maknanya, dan pikirannya menyatu dengan apa yang sedang dikerjakan. Itu kan problem besar kita kan itu. Kita ini tidak menyatu antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan, itu kan tidak connect. Karena apa? Tidak istihdharul qalbi. Orang kalau hatinya sehat, maka dia itu selalu dihadirkan setiap hal. Dia tidak menjadi pemain belakang.
hatinya itu akan terus mengiringi dalam setiap perkara karena raja. Banyak orang yang mereka itu menempatkan hatinya itu pemain belakang, back, yang akhirnya hanya diingat sesekali. Ketika sholat baru menghadirkan hati. Ketika dia main, ketika naik mobil, ketika apapun tidak pernah menghadirkan hatinya. Sekalinya mau sholat, nah baru khusyuk, baru dihadirkan hatinya. Orang yang hatinya sehat itu setiap perkara. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia terus berzikir kepada Allah, itu artinya mengkaitkan apapun yang dilakukan itu dihadirkan hatinya. Maknanya itu dihadirkan. Ketika ngaji, ya ngaji. Fokus kepada apa yang dia dengarkan. Bukan kemudian raganya di depan laptop, raganya di depan iPad, tapi kemudian pikirannya merawang kemana-mana. Ini bukan orang yang memiliki hati yang sehat. Hati yang sehat itu mengunci kesadaran bahwasanya dia fokus terhadap apa yang sedang dia lakukan. Nah, ini merupakan masalah berat ini. Ya, kita ini terkadang autopilot melakukan banyak hal. Ya mungkin karena kondisi hati kita yang memang tidak sehat-sehat banget. Akhirnya apa? Sering autopilot. Mandi, ngeliat anak, yang ngeliat anak. Tapi hatinya nggak dihadirkan. Orang itu harus menghadirkan hati. Dimana ketika menghadirkan hatinya, kembalinya itu kepada Allah. Oh, ketemu anak. Oh, anak itu merupakan nikmat dari Allah. Seletih-letihnya saya bersama anak, lebih letih mereka yang belum punya anak. Terus dihadirkan. Ngaji, oh saya harus memfokuskan di sini. Terjadi sebuah keseimbangan dan keterikatan kuat antara pikiran dan jasadnya dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan. Itu yang harus dipahami. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator hati yang sehat itu apa? Perhatiannya untuk membenarkan amal melebihi perhatiannya untuk beramal. Artinya, dia memperhatikan kualitas amal ibadahnya daripada sekedar menumpuk-numpuk amal. Pernyataan yang terakhir ini diambil dari pernyataannya Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal min jinsiha. Perhatikanlah bagaimana amalmu dapat diterima, itu jauh lebih penting daripada kamu memperbanyak amal ibadah tetapi kamu tidak pernah peduli bagaimana kualitas pada amal ibadah yang kau lakukan. Jadi kita tentunya harus berusaha betul. Nah, artinya orang yang hatinya sehat itu terus memperhatikan kualitas ibadah. Dia memperhatikan dalil, memperhatikan keikhlasan, memperbanyak doa supaya apa yang dilakukan itu dapat diterima oleh Allah. Kualitas amal ibadah itu lebih baik daripada kuantitas ibadah. Allah itu mencari yang berkualitas dan Allah tidak mencari kuantitas. Makanya disebut dengan amalan sholihan, amal yang benar, bukan amalan katsiran, bukan amal yang banyak. Yang lebih baik ya yang baik, yang baik itu adalah yang benar dan banyak. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik Ustadz, amal yang banyak atau amal yang benar? Amal yang benar, karena yang banyak belum tentu benar. Makanya dia memperhatikan. Jadi pemilik hati yang sehat itu, maka dia fokus bagaimana dia tidak memperhatikan kuantitas, tumpukan-tumpukan kuantitas, tapi dia memperhatikan kualitas pada setiap apapun yang dia lakukan. Ketika dia membangun satu proyek dakwah, dia tidak terpesona dengan bangunannya, tapi dia berusaha gimana ya amal ibadah bangunan ini tuh bisa diterima oleh Allah. Semua yang dia capai dari batu batanya ketika gedungnya mencakar langit dan lain sebagainya tidak terlalu dia pedulikan. Yang terpenting bagaimana ini dapat diterima oleh Allah. Dia terus memperhatikan kualitas-kualitas ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Masya Allah, itulah perkara yang sejatinya menjadi indikator hati yang sehat. Ya. Jadi hati yang sehat itu rindu kepada khidmah, kemudian memiliki keinginan untuk transaksi taatnya hanya kepada Allah, bukan untuk dunia dan bukan untuk pujian manusia. Menjadi orang yang pelit dan bakhil terhadap waktu, sangat mengutamakan dan sangat menghormati waktu, menghormati sholat. Tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah dan senantiasa memperhatikan kualitas ibadah, bagaimana ibadah dapat diterima, jauh lebih dia perhatikan daripada sekedar menumpuk-numpuk amal ibadah, tetapi tidak ada kualitasnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini dapat kita sampaikan.
kita kembalikan kepada Akhi Hendra. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk medical check up ya Ustaz ya. Iya, betul. Melihat kembali di hati kita, apakah kondisi hati kita saat ini itu termasuk dalam indikator hati yang sehat ataukah sebaliknya. Masya Allah. Banyak dari awal sampai akhirnya teguran semua Ustaz, Masya Allah. Teguran untuk saya, Akhi, bukan untuk Iya. iya, sangat banget untuk saya. Baik, izin baca pertanyaan Ustaz. Menyambung terkait dari yang waktu tadi Ustaz ya. Sebagai muslim bekerja itu apakah ada batasannya tidak Ustaz? Supaya tidak membuang waktu hanya karena mencari rezeki. Kalau bekerja antara 7 jam itu boleh tidak? Ataukah ada batasannya Ustaz? Sebenarnya gini, Akhi. Pertama, kalau kita niatkan pekerjaan yang kita geluti adalah ibadah supaya kita menggapai harta yang halal, itu juga ibadah. Karena ibadah itu kan tidak selalu harus rukuk dan sujud. Makanya pentingnya bagaimana kita merefresh niat setiap harinya sebelum berangkat kerja bahwasanya saya bekerja ini ibadah supaya saya tidak meminta-minta, tidak merepotkan orang, tidak membebani orang, dan supaya keluarga saya mendapatkan asupan harta yang halal. Itu kan semuanya ibadah. Berarti pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah. Ketika pekerjaan itu sudah ibadah, ketika kita niatkan tulus karena Allah dan kita berusaha menjaga dari yang haram, bukan berarti akhirnya mentang-mentang sudah jadi ibadah, akhirnya kita tidak pandang waktu. Enggak. Tetap ada takarannya. Takarannya itu sebagaimana takaran burung. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Burung itu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya tawakallah kalian sebagaimana burung. Perginya pagi, perutnya kosong, baliknya sore. Dalam kondisi perut sudah penuh. Berarti pagi dan sore. Berapa sih takaran pagi hingga sore itu? Ya sekitar 8 jam. Itulah takarannya, sudah. Mana ada burung pergi pagi pulangnya larut malam. Itu burung hantu. Burung itu ya takarannya, Rasulullah mengatakan perginya sore pulangnya, perginya pagi pulangnya sore. Ya, itu yang dihitung berapa sih pergi pagi pulang sore itu ya 8, 7, 8, 9 jam. Ya, selebihnya ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk masjid, ada waktu untuk ibadah. Ya, inna likulli syai'in haqqun fa'ti kulladzi syai'in haqqahu. Segala sesuatu ada haknya dan berikanlah segala sesuatu itu haknya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa tanda murkanya Allah adalah Allah menyibukkan orang tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, apakah hilangnya kenikmatan seorang manusia dalam beribadah, mungkin contoh sholat gitu Ustaz, apakah juga bagian dari azabnya Allah? Dan bagaimana menumbuhkan rasa nikmat tersebut Ustaz? Kenikmatan dalam ibadah yang hilang itu peringatan. Saya lebih cenderung, lebih cocok menggunakan kalimat peringatan, bukan adab. Itu peringatan awal dari Allah, alarm dari Allah, sinyal dari Allah. Ini kok ibadah sholat kamu tidak bisa ngerasain, alarm. Apa yang kita harus lakukan? Gali kembali. Kita kaji kembali tentang masalah sholat. Makanya kalau boleh saya sharing ya, dulu kita membuat Samilah series yang kedua itu From the to Ars, itu masalah tadabbur bacaan sholat. Kenapa? Yaitu karena salah satu di antara yang menjadikan hilangnya kenikmatan ibadah itu karena kita ini sholatnya kayak orang mabuk, walaupun tidak mabuk, walaupun kita tidak menenggak minuman keras, tapi sholatnya kayak orang mabuk. Gimana sholatnya orang mabuk itu? Dia membaca apa yang dia tidak pahami. Kan sama orang mabuk, mabuk kan gitu. Dia membaca sesuatu yang dia tidak pahami. Makanya kita gali kembali sholatnya, tadaburnya. Ikutin aja From the to Ars. Di situ saya menceritakan tentang tadabur sholat, dari kenapa Allahu Akbar, kenapa Allahumma ba'id baini, kenapa ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kenapa sami Allahu liman hamidah. Itu kita bedah semuanya. Supaya apa? Melengkapi referensi itu memudahkan apa yang kita inginkan dari sebuah kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Apa? Ya, silahkan. Siap. Baik. Ustaz, kalau melihat postingan Instagram Ustaz yang mencari ilmu agama
untuk kita repost atau save, apakah itu termasuk membuang waktu? Karena kadang ada berita-berita lain juga di sana walaupun bukan menjadi fokus yang dibaca. Gimana Bapak? Ya, ini terkait ini Ustaz, untuk kalau pada saat ngelihat postingan di Instagram Ustaz, scroll di Instagram Ustaz, tujuannya adalah mencari ilmu agama untuk kita repost atau save, apakah itu termasuk dengan membuang waktu Ustaz? Ya kalau niatnya untuk nge-repost ya nggak apa-apa. Cuma kita harus paham ya, Instagram dan sosial media itu tarikannya itu terkadang tidak menyadarkan kita. Iya atau tidak, akhi? Buka sebentar, scroll, enggak ada habisnya. Makanya saya itu yang ada di Instagram saya itu admin. Karena saya menyadari lemahnya diri saya sendiri ketika saya itu sudah main Instagram itu kadang-kadang tidak terasa waktunya. Kalau memang niatnya kita untuk nge-share ilmu, ya silahkan nge-share ilmu, enggak apa-apa. Tapi ya jaga bagaimana batasannya supaya kita tidak menjadi korban-korban terus setiap harinya. Kemarin jadi korban, hari ini jadi korban, terus jadi korban. Kan itu yang merugi adalah diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada para jamaah mungkin masih kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Burunda Bubar Samul Umar Nikah. Baik, sebelumnya kita juga ingin mengajak kepada seluruh jamaah tanpa terkecuali untuk terus mendukung program-program dakwah Burunda Bubar Samul Umar Nikah dan tim. Di saat kebatilan ditampakkan secara terang benderang, di saat kebatilan ditampilkan dengan tanpa rasa malu, saat kebatilan disajikan dengan semarak mungkin, sudah saatnya kita bersama-sama berkontribusi dalam menyampaikan kalimat-kalimat Allah melalui program-program dakwah yang disajikan dengan menarik dan sempurna. Program yang memberikan narasi-narasi kebenaran, karena sesungguhnya Allah tidak akan mencari orang yang baik, tapi orang yang benar, ya Ustaz. Jadi kami semua mengajak kita bergabung dalam sebuah keluarga di tengah keramaian umat untuk terus mendukung program-program dakwah Burunda Bubar Samul Minta dan tim Syamilah. Yaitu mari kita sisihkan harta terbaik kita melalui Rumah Dakwah Syamilah 2, rumah kreativitas dalam dakwah, atau langsung saja ke bit.ly/wakaf barang ya Ustaz ya. Ya. Coba kita berikan harta-harta terbaik kita di jalan Allah. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati Ustaz jika tidak buang-buang waktu dan segera melaksanakan sholat bila azan sudah berkumandang? Semua itu perlu latihan, akhi. Makanya dalam segala hal itu ada kebiasaan, ada dipaksa menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Tapi semua itu bermula dari harus dipaksakan. Nanti kalau nggak maksakan nggak akan kita bisa untuk rutin sholat. Dan kalau sudah nggak terbiasa, kita tidak akan pernah bisa merasakan kebiasaan. Kalau sudah nggak kebiasaan, nggak akan bisa merasakan kebutuhan. Dan kalau tidak lagi kebutuhan, tidak akan lahir kenikmatan. Semuanya dimulai dari memaksa. Ustadz, kalau dipaksakan nggak ikhlas. Definisi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau antum paksa karena Allah itu juga ikhlas. Kalau antum paksa karena calon mertua itu baru tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Afwan Ustaz, Ana lupa lihat yang di Q&A, ternyata ada masih pertanyaan Ustaz. Kira-kira diberikan kesempatan berapa pertanyaan lagi Ustaz? 2 boleh? Boleh, ya baik. Oke, baik. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah. Ustaz, Amin insyaallah. Bagaimana jika di akhir hari kita sadar banyak waktu terbuang di hal-hal mubah, lalu menyesal dan merasa kesal pada diri sendiri, namun kemudian besok terjadi lagi? Apakah itu juga pertanda hati yang sakit? Lalu bagaimana menyehatkan kembali hati ini Ustaz? Kalau kita masih mengulang-ulang dan kita terus memiliki sebuah komitmen kuat untuk beristighfar dan bertobat, insya Allah bukan hati yang sakit.
Insya Allah itu hati yang berusaha untuk sehat. Selama kita tidak ada niat mempermainkan penyesalan. Memang betul-betul nyesel. Dijaga lagi betul, ternyata jebol lagi besoknya. Tapi nyesel banget, udah enggak apa-apa. Terus meminta ampunan kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kita merasa tidak meminta ampunan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya. Dalam beribadah dan beramal soleh kan hanya boleh diniatkan mendapatkan ridha Allah dan tidak boleh diniatkan untuk dunia. Semisal melakukan sholat duha atau bersedekah diniatkan untuk mencari ridha Allah, tapi di dalam sujud dan setelah melakukan amal soleh tersebut berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu atau mencari pekerjaan. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Selama yang kita minta dalam kerangka dan koridor ibadah kita kepada Allah, nuntut ilmu, kemudian kita bekerja supaya kita mendapatkan harta yang halal, tidak ada masalah. Berdoa itu apa saja boleh. Ya. Saya berdoa minta dunia boleh. Yang tidak boleh itu beribadah niatannya dunia. Contoh, ya, saya sedekah supaya nanti saya mendapatkan mobil. Tidak boleh itu. Karena apa? Niatannya untuk dunia. Tapi kalau kita berdoa itu minta apa saja. Prioritaskan akhirat dulu, baru urusan dunianya. Insya Allah itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas materi dan nasihat-nasihatnya Ustaz. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Ustaz? Insya Allah the day after you day sudah selesai dan kita sekarang sudah mulai pembukaan dan pendaftaran The Homeland of Salihin. Videonya sudah ada? Minta sama Fadil, ada nggak? Jadi The Homeland of Salihin ini merupakan sequel dari The Day After You Day. Kalau kemarin kita membahas tentang neraka, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan tentang masalah surga. Insya Allah kita akan selenggarakan The Homeland of Salihin, perjalanan pulang hamba yang beriman menuju ke taman surga, insya Allah di bulan Juni. Ya, dan kemarin The Day After You Day telah berkumpul sekitar 8.500 santri dan santriwati. Bagi yang ingin untuk bagi yang kemudian ini belum mendaftar, segera mendaftar The Homeland of Salihin, dan hari ini sudah masuk ke pendaftaran sudah 1.000 lebih. Nah, nanti segera ketika kuotanya terpenuhi, ya kemudian akan segera ditutup, walaupun mungkin masih agak lama. Tapi menyegerakan kebaikan itu jauh lebih baik daripada melambatkannya. Bagi yang sudah mendaftar, segera nanti berkumpul di grupnya, yaitu The Homeland of Salihin, Samilah series yang kelima. Nanti akan mendapatkan fasilitas kajian audio 90 panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran melalui bentuk audio. Dan tentunya ada konsultasi yang kita selenggarakan sepekan sekali. Silahkan kalau mau bergabung, insya Allah tinggal diklik di kolom chat, nanti bagian admin yang akan share itu tinggal diklik aja. Bit.ly apa itu di situ diklik, nanti akan diarahkan kepada bagian pendaftaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khair atas semua kebaikannya. Subhanaka. Saya serahkan kepada Akhi Hendra. Baik, sekali lagi jazakallahu Ustaz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan, penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala macam aktivitas dan program-program dakwahnya. Semoga memberikan bermanfaat yang luas bagi Sekarang baik, akhirul kalam, atas nama pengurus Hujatul Kafa dan tim Syamilah, mengucapkan terima kasih pada jamaah yang telah bergabung pada kajian kali ini, dan sekaligus kami mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan selama berlangsungnya kajian ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dari Allah untuk dimudahkan menghadiri majelis-majelis ilmu
dan semoga kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu kita kali ini dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu ya Ustaz. Jazakallah khairah khidras. Ada tapi belum yang rapi Ustaz. Ya harus dirapiin dong. Kajian udah mulai jalan. Kita akan melihat apa yang kami ingin berikan pada pada Samila series yang kelima. Segera untuk Belum bergabung diupdate lagi dan sama Mas merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Yang itu kan. Bismillah. Tapi lanjutannya udah ini udah benar. Cuman depannya aja ntar. Gak apa-apa, depannya juga kayak gitu aja. Ya tanya si Mas Kia. Ini nanti saya tanya sih di grup sama Mas Gia buat di up di kajian. Ini cuek Oke. Buka dulu. Kita di mana? Kita belum nikah kan? Laki lama. Coba lagi kan? Berapa menit? 2 menit ya? 3 menit. 3,5 menit. 3,5 menit. Ini kira besar ya? Ya. Di ruangan ya? Harga diri. Di mana sih ya? Aing mau kacamata aing mau.
Besok? Gak jadi live stream. Senin malam ya? Ya maksudnya Sabtu Minggu nggak ada kan? Berarti maksudnya yang beres.